Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu dosen mata kuliah inventory logistik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Rifaldi dari perwakilan kelompok 3. Saya akan memimpin acara diskusi pada hari ini. Kelompok kita membahas tentang analisis efisiensi struktur biaya persediaan dalam perusahaan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adrian Anda Maulana dengan NIM 2102968. Perkenalkan, nama saya Julia Novianti Sandika dengan NIM 2100501. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Rifaldi dengan NIM 2105722. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Sidiki dengan NIM 2102798. Topik outline. Yang pertama, ada pendahuluan. Yang kedua, ada metode. Yang ketiga, ada tinjauan pustaka. Yang keempat, ada kesimpulan. Pendahuluan. Semua perusahaan, baik perusahaan jasa maupun perusahaan produksi, perlu memperhatikan mengenai sistem persediaan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. Persediaan harus dilakukan dengan baik karena persediaan merupakan bagian besar dari investasi bisnis. Nilai inventaris harus dicatat berdasarkan jenisnya. Masalah manajemen persediaan yang dihasilkan adalah mengelola persediaan untuk memastikan bahwa permintaan terpenuhi setiap kali ada permintaan. Namun, total biaya harus minimal atau serendah mungkin. Metode. Metode yang kita gunakan yaitu literatur review atau kajian literatur. Berdasarkan dari jurnal internasional dan nasional seperti Google Scholar dan Science ResearchGate, dan lain-lain. Dengan kata kunci cost structure atau inventory construction dalam 8 tahun terakhir, dari 2014 hingga tahun 2022. Sebanyak 26 referensi yang digunakan sebagai basis penulisan artikel ini. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, pencarian data. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, identifikasi masalah. Yang kelima, penulisan artikel. Tinjauan pustaka. Struktur biaya persediaan. Biaya persediaan adalah biaya yang terkait dengan memperoleh, menyimpan, dan mengelola persediaan termasuk biaya seperti biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan biaya persediaan habis atau stock out. Menghitung biaya persediaan melibatkan penentuan nilai awal dan akhir persediaan dan nilai persediaan yang dibeli dari beberapa kurun waktu. Biaya persediaan bisa ditentukan dalam 5 langkah. Langkah pertama yaitu memilih periode tertentu, di mana persediaan harus dievaluasi. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi lokasi inventaris awal untuk periode waktu tertentu. Persediaan awal adalah nilai persediaan pada awal bulan atau periode yang dipilih. Setelah menentukan periode dan menentukan tingkat persediaan awal, jumlahkan biaya pembelian persediaan untuk periode tersebut. Langkah selanjutnya adalah menghitung secara fisik biaya persediaan akhir. Ini adalah persediaan akhir bulan. Langkah terakhir yaitu menggunakan rumus berikut untuk menghitung biaya persediaan, yaitu biaya persediaan sama dengan persediaan awal ditambah persediaan yang dibeli dikurangi persediaan akhir. Struktur biaya persediaan menggabungkan tipe biaya berikut. Yang pertama yaitu ordering cost inventory. Yang selanjutnya yaitu carrying cost of inventory. Yang kedua yaitu shortage or stock out cost and cost of replenishment. Biaya penyimpanan, carrying cost, adalah biaya yang terkait dengan aktivitas penyimpanan atau pengangkutan persediaan untuk waktu atau rentang tertentu. Kisaran tipikal untuk biaya penanganan dan penyimpanan inventaris adalah 15% hingga 40% dari seluruh biaya inventaris. Ini juga termasuk biaya yang berkaitan dengan penanganan dan penyimpanan material. Biaya pembiayaan, biaya peluang persediaan, asuransi dan pajak, dan biaya keusahaan. Baik, akan saya lanjutkan. TXYZ telah pindah ke gudang untuk menyimpan inventaris.
Biaya penanganan dan penyimpanan adalah senilai $20.000 dan asuransi senilai $3.500. Total persediaan perusahaan untuk tahun ini adalah senilai $200.000. Selain itu, kami akan membayar bunga senilai $7.500 kepadanya untuk mendanai gudang. Kemudian juga di sini ada terkait perhitungan biaya penyimpanan persediaan yang hasil akhirnya senilai $31.000. Selanjutnya, biaya pemesanan atau ordering cost atau procurement cost. Ordering cost adalah pengeluaran untuk bahan dan barang yang terjadi setelah pemesanan dilakukan. Sejak pemesanan dilakukan hingga produk disimpan di gudang. Berikut rincian umum komponen biaya pemesanan. Harga pengiriman dan pemrosesan pemesanan, kemudian ada pengeluaran korespondensi, kemudian ada biaya transportasi, biaya pengepakan dan penimbangan, kemudian ada biaya jatuh tempo, dan pembayaran untuk inspeksi. Selanjutnya, di sini ada tabel mengenai analisis ordering cost PT ABC. Perusahaan berencana menjual 1.500 unit kendaraan pada tahun depan. Biaya pemesanan ini dimaksudkan untuk menutupi persediaan kecil dari 1.178 itemnya yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam hal ini, biaya pemesanan tinggi untuk salinan kecil, tetapi biaya pergudangan rendah untuk tingkat persediaan tinggi. Selanjutnya mengenai biaya stock out cost. Stock out cost sendiri adalah pendapatan dari biaya yang hilang terkait dengan kekurangan persediaannya perusahaan. Biaya ini dapat timbul dalam dua kemungkinan, yaitu yang pertama, adanya kekurangan penjualan. Maksud di sini, entitas kehilangan margin kotor yang terkait dengan penjualan, itu terjadi ketika pelanggan mencoba untuk memesan, tetapi perusahaan tidak memiliki persediaan untuk dijual, sehingga menyebabkan pelanggan yang hilang. Yang kedua adalah kurangnya proses internal. Ketika suatu perusahaan membutuhkan persediaan untuk produksi dan persediaan tidak tersedia, biaya pengadaan persediaan yang dibutuhkan dalam waktu singkat harus dikeluarkan lebih besar. Kita punya contoh dari studi kasus ya. Penjualan pada produk ABC dengan distribusi mencapai 80% sebesar 100.000 unit. Dalam kondisi tersebut, kondisinya adalah yang pertama, numeric distribution-nya mencapai 80%, universe outlet-nya 50 outlet, average sales yang hilang per outlet adalah 250 unit, dan total penjualan yang hilang adalah 12.500 unit. Keadaan ini merupakan kemungkinan biaya yang berkembang sebagai akibat langsung dari kehabisan persediaan. Karena biaya tambahan pesanan khusus, beberapa biaya akan lebih tinggi. Selanjutnya, kesimpulan. Struktur biaya persediaan meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah biaya penyimpanan atau carrying cost. Yang kedua adalah biaya pemesanan atau ordering cost. Dan yang ketiga adalah biaya kehilangan atau stock out cost. Dari 3 aspek tersebut itu saling berkaitan satu sama lain. Hal ini tuh bisa menjadi tantangan bagi setiap perusahaan untuk bisa memanajemen persediaannya. Kemudian, dalam perhitungan manajemen persediaan, itu bisa ditentukan dalam 5 langkah. Yang pertama adalah menentukan periode. Periode tertentu di mana persediaan harus dievaluasi. Yang kedua, mengidentifikasi lokasi inventaris awal untuk periode waktu tertentu. Kemudian, menentukan periode untuk menentukan tingkat persediaan awal. Kemudian, jumlahkan biaya pembelian persediaan untuk periode tersebut, dan menghitung secara fisik biaya persediaan akhir. Saya rasa cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.